Hello Sobat Kripik. Welcome back, selamat datang lagi nih di podcast Kripik Film. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan harinya menyenangkan. Di episode kali ini gue akan mereview Insidious The Red Door. Yes. Akhirnya ada lagi film terbaru dari Insidious yang dimulai di tahun 2010. Gak berasa ya, udah 13 tahun kemudian. Gue dulu nontonnya masih SMP kalau tidak salah. Bohong banget. Ya dulu nontonnya itu Midnight kalau nggak salah, Insidious pertama. Dan setelah nonton, anjing, kayak ada horor kayak gini yang ngeri dan jump scare-nya itu keinget bahkan sampai sekarang. Kalau ada yang inget jump scare ikonik si lipstick demon di baliknya Patrick Wilson itu, itu salah satu jump scare terbaik lah. Salah satu jump scare terbaik lah di film horor. Gua boleh dibilang suka sama horor-horornya James Wan, apa yang dia lakukan terhadap horor. Dari Dead Silence, Insidious, terus nanti Conjuring, terus terakhir ada Malignant. Gua pokoknya suka lah apa yang dilakukan James Wan terhadap film-film horornya. Dan itu kan dari Dead Silence ke Malignant itu kan beda-beda secara treatment dan tema itu beda, tapi gila, James Wan itu emang jenius lah kalau bikin film horor, kalau gue bilang ya. Dan semuanya itu menarik ya. Tapi sayangnya setelah seperti franchise-nya Insidious dan Conjuring, setelah tidak dipegang oleh James Wan, sayangnya sih tidak terlalu berkesan sih. Termasuk juga Insidious ketiga dan The Last Key. Gue malah lupa sama cerita dua film itu. Serius. Conjuring juga kayak gitu. Conjuring yang terakhir gue tidak terlalu berkesan banget sih. makanya gue sebenarnya tidak terlalu menunggu ada film baru dari Insidious. Tapi kalau ada nggak apa-apa. Dan ini pun karena balik lagi di Insidious terbaru ini, kita balik lagi diajak silaturahmi ke keluarga Lambert. Ini disutradarai oleh Patrick Wilson nih, menarik. Di sini Insidious terbaru disutradarai oleh Patrick Wilson, di mana dia ini merupakan debut penyutradaraannya. Menarik makanya. Tapi ya boleh dibilang Patrick Wilson bukanlah James Wan ya. Walaupun nanti dia banyak meniru apa yang dilakukan James Wan di dua film pertama ya. Insidious pertama dan kedua. Tapi ya Patrick Wilson sekali lagi bukanlah James Wan, walaupun dia bisa meniru, tapi ya rasanya akan kurang lah, tidak seperti James Wan. Patrick Wilson melakukan trik-trik lama yang sama gitu. Ada yang nantinya mengulang apa yang pernah dilakukan oleh James Wan. Ada yang menarik, ada yang bikin bergidik, ada yang bikin kaget, ada juga yang hanya bikin kaget-kaget biasa aja lah gitulah. Tapi gua akuin di sini Patrick Wilson tahu lah gimana nge-build up tensi ketegangan sampai akhirnya kita nanti kaget gitu. Dia tahu lah build up-nya gitu. Dan tahu kapan waktunya, tahu kapan momentumnya menaruh jump scare yang efektif. Pada akhirnya walaupun boleh dibilang nantinya mengulang gitu, trik lama gitu, tapi setidaknya gue nih secara pribadi gue tetap kaget gitu. Beberapa tetap kaget, beberapa tetap bilang anjing, bisa juga nih Patrick Wilson bikin jump scare yang tetap menarik menurut gue gitu kan. Penampakannya juga variatif di sini tuh, nggak hanya jump scare yang dengan musik jreng gitu kan, tapi dari yang samar-samar kayak nantinya kayak mirip Predator gitu, yang samar-samar. Jadi tuh
Jadi kan salah satu horor bagus itu yang menurut gue ya kriterianya ya adalah bisa bikin penampakan creature hantu itu tidak terlalu jelas. Makanya nanti hanya jadi pemancing aja. Jadi imajinasi penonton itu dibiarkan untuk liar. Patrick Wilson melakukan itu dan gue suka lah dengan penampakan variatifnya itu, dari yang tadi itu samar-samar kayak Predator hingga penampakan in your face ya, in your face lah, pokoknya di depan muka lu gitulah penampakannya lah, ala-ala ya yang biasa dilakukan si Lipstick Demon nantinya. Ini karena si Lipstick Demon kan selalu hadir ya, dari 1, 2, 3, 4 selalu ada tuh, walaupun dikit-dikit di sini nanti dia hadir lagi lah, dan dengan penampakan ciri khasnya yang in your face gitu lah. Ya seperti seri-seri Insidious sebelumnya lah, makanya. Dan Patrick Wilson di sini gue suka karena sekali lagi penampakannya itu variatif, jadi kita tuh nggak bosen, nggak gitu-gitu mulu gitu. Ya tapi ya gitu, kekurangannya emang nggak semua penampakan dan trik-trik jump scare-nya itu menurut gue efektif gitu. Ada yang kurang nendang lah menurut gue lah. Ya sekali lagi Patrick Wilson bukan James Wan, apalagi di sini dia mungkin masih meraba-raba bagaimana membuat jump scare yang memang efektif gitu. Karena walaupun melakukan apa yang dilakukan seperti James Wan, tapi rasanya akan beda gitu. Hanya James Wan yang bisa melakukan penampakan jump scare yang benar-benar menurut gue bangsat lah, keinget mulu lah sampai lu pulang kayaknya. Tapi tetaplah, karena memang Insidious ini ya kalau gue bilang bukan tipikal horror yang bikin lu takut sampai lu baca doa. Tapi Insidious itu adalah horror yang menurut gue menyenangkan. Jump scare-nya itu dibuat dengan efektif dan menarik gitu, bikin lu kaget, dan setelah kaget lu ya kayak fun aja gitu, anjing bisa bikin gua kaget loh, anjing ternyata bisa kayak gini loh gitu jump scare-nya gitu ya gitulah. Dan sampai di Insidious The Red Door ini Patrick Wilson bisa melakukan itu gitu, bukan horor yang wah sampai lu takut merinding baca doa tutup muka gitu, baca ayat kursi, tapi horor yang anjing lu berhasil ngagetin gua lah gitu, pokoknya fun lah. Dan yang gue suka dari Insidious The Red Door ini ya, dan kan ketiga dan ke Lasky itu kan, The Lasky itu kenapa tidak berkesan, karena gue nggak tahu lah, terasa tidak seperti nonton film Insidious. Nah di Insidious Patrick Wilson ini kita diajak kembali terus nih, kembali terasa seperti Insidious. Gak hanya karena kita diajak kembali bersilaturahmi ke keluarga Lambert, tapi juga ada elemen-elemen yang membuat ini seperti kita kembali nonton film Insidious. Ada astral projection lah, kita ketemu nanti Dalton yang udah gede lah, nanti juga drama yang membuat gue jatuh cinta dengan 2 film Insidious sebelumnya gitu. Ini nanti dramanya juga Patrick Wilson di sini kayaknya ingin membuat dramanya antara bapak dan anak itu juga kuat banget, selain nanti dilebur dengan horor dan jump scare, tapi memang terlihat Patrick Wilson ini seperti ingin menguatkan di daerah dramanya, dan itu menurut gue fine aja. Dan itu yang bikin film Insidious jadi Insidious, seperti Conjuring ya, ada emosi dari drama keluarga. Ya overall gue masih lebih suka dari 2 film terakhir Insidious. Overall gue kasih 3 bungkus keripik lah dari 5 gitu. Masih tetap menyenangkan, walaupun ada yang ngulang, tapi tetap jump scare-nya menyenangkan. Ada satu yang gue suka sih, yang memanfaatkan kaca. Oke, itu aja. Thank you yang udah mendengarkan. Sampai ketemu di review berikutnya, di episode berikutnya. Thank you sekali lagi yang udah mendengarkan. Follow di Spotify dan subscribe di YouTube ya. Gua Rangga. Ciao. Thank you. Bye-bye.